rekaman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, sudah sampai pada subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sahabat belajar, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Mari kita amati rantai makanan berikut ini. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak, dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, seperti yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Ini adalah contoh lain dari jaring-jaring makanan.
Di sini kita temukan produsen yaitu tumbuhan yang akan mengalirkan energi kepada konsumen tingkat satu. Di situ ada belalang, burung pemakan biji, tikus, dan juga kelinci. Hewan-hewan konsumen tingkat satu akan mengalirkan energi kepada konsumen tingkat dua, begitu seterusnya. Berdasarkan teks wacana di atas, maka kita dapat membuat sebuah peta pikiran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan kaitannya dengan aliran energi yang terjadi dalam rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kita mulai pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu terdiri dari dua, yaitu hubungan kebergantungan dan aliran energi. Hubungan kebergantungan ini terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan, ataupun sebaliknya. Makhluk hidup terdiri atas produsen dan konsumen. Konsumen terbagi menjadi tiga, yaitu konsumen herbivora, karnivora, dan omnivora. Adapun aliran energi yang terjadi di rantai makanan dari produsen mengalir ke konsumen tingkat satu, dilanjutkan konsumen tingkat 2. Adapun aliran energi yang terjadi dalam jaring-jaring makanan cukup kompleks. Nah, sahabat belajar, untuk mengasah pemahaman kita tentang jaring-jaring makanan, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Kedua, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Ketiga, apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Perbedaannya adalah makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan. Kemudian, aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang lebih kompleks. Jaring makanan. Demikianlah sahabat belajar pembelajaran kita kali ini. Tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.